Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Akan menjelaskan materi pertemuan 10 mengenai modus. Halo semua, perkenalkan nama aku Saskia Maulida. Kali ini kita akan membahas materi mengenai modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Menunjukkan nilai terpopuler atau paling banyak terjadi, simbolnya yaitu mo. Karakteristik modus dibagi menjadi 4. Yang pertama, menunjukkan frekuensi tertinggi dari suatu data. Yang kedua, bisa terdapat lebih dari satu modus. Data disebut bimodal atau multimodal. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier. Nah, yang terakhir dapat digunakan untuk data nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus data tunggal digunakan untuk data sederhana tanpa pengelompokan. Cara menunjukkannya yaitu kita urutkan data dari paling kecil ke paling besar, lalu lihat nilai yang paling sering muncul. Contohnya data 5, 6, 7, 6, 8, 9, 6, dan 10. Modusnya kita dapat yaitu 6 karena muncul sebanyak 3 kali dalam data tersebut. Hai, saya Andini Ramawati. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang modus data kelompok. Nah, modus data kelompok ini digunakan ketika data sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bukan data tunggal lagi. Untuk mencari nilai modus pada data berkelompok, kita menggunakan rumus. Rumusnya apa sih? Nah, rumusnya tuh ini. Rumusnya itu MO TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C1. Nah, TBK itu apa? TBK itu tepi bawah kelas modus, dan D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Dan untuk D2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi D1 itu sebelumnya dan D2 itu sesudahnya. Dan yang untuk CI itu merupakan panjang kelas interval. Nah, rumus ini tuh membantu kita memperkirakan nilai modus yang sebenarnya dari data yang sudah dikelompokkan kayak gitu. Sekarang kita lihat contoh perhitungan modus data kelompok. Di sini ada contoh perhitungan modus data kelompok, yaitu ada gaji karyawan ya. Nah, di sini terdapat data gaji karyawan yang dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Untuk mendapatkan modusnya, kita memerlukan untuk mencari frekuensi tertingginya. Dari tabel ini kita bisa lihat kelas dengan frekuensi paling tinggi adalah kelas keempat, yaitu dengan gaji karyawan 60-69 dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang. Nah, maka kelas tersebut disebutnya dengan kelas modus. Nah, selanjutnya kita tentukan nih nilai-nilai yang dibutuhkan buat rumusnya dulu. Tadi kan rumusnya kan MO sama dengan TBK ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI. Nah, pertama kita cari dulu TBK. TBK itu tepi kelas bawah modus. Nah, di sini kan udah ada ya tepi kelas bawah modusnya nih di untuk kelas keempat ini berarti 59,5. Nah, untuk mencari tepi kelas bawah modus ini tuh semuanya dari yang tepi kelas bawahnya kan 30. Nah, itu tuh cuma dikurangi 0,5. Nah, di sini berarti 59,5. Kita masukkan ke sini TBK-nya sama dengan 59,5. Lalu kita cari MO-nya itu kan 12 ya frekuensi tertingginya modusnya. Dan selanjutnya D1-nya itu apa sih? D1 kan tadi kan selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, yaitu berarti berapa? 12 dikurangi dengan 8 sama dengan 4. Selanjutnya kita cari D2 itu apa sih? D2 ini tuh selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, yaitu berapa? 12 dikurangi dengan 9. Hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya udah ketemu semua nih kan yang diperlukan dalam rumus. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus ini tuh tadi yang MO sama dengan TBK ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI. Nah, berarti berapa ya? MO sama dengan TBK-nya tadi berapa? 59,5 dimasukkan ke sini ditambah D1-nya berapa tadi? 4 ya. 4 dibagi 4 dikali ditambah 3. Tadi kan yang bawahnya dibagi D1 plus D2 ya, berarti 4 ditambah 3 lalu dikali CI-nya itu 10. Oh iya, 10-nya ini tuh dari jarak
jarak antara 30 ke 39, 40 ke 49, 50 ke 59 itu kan 10 ya, karena dihitungnya tuh dari 30-nya. 30-nya juga dihitung, jadi kayak 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10. Nah, itu kita masukkan C-nya itu 10. Terus sudah ketemu semua dari rumusnya, berapanya kita selesaikan deh rumusnya. 59,5 ditambah 4 dibagi, berarti kan kita jumlahkan dulu nih, 4 ditambah 3 sama dengan 7 dikali 10. Lanjut ke selanjutnya itu 59,5 ditambah, berarti kita jumlahkan dulu yang 4 dikali 10. 4 dikali 10 berapa? 40 per 7. Terus lanjut ke 59, berarti kan 40 dibagi 7 itu 5,7 ya. Berarti 59,5 ditambah 5,7 sama dengan 65,2. Jadi modus gaji karyawan dari contoh soal ini adalah 65,2. Artinya nilai gaji yang paling sering muncul atau paling banyak dimiliki karyawan berada di sekitar 65,2 kayak gitu. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan modus. Modus ini memiliki beberapa keunggulan dibanding ukuran tendensial sentral lainnya seperti mean dan median. Nah, yang pertama kelebihan modus adalah modus mudah dihitung dan dipahami, terutama untuk data yang sederhana. Dan yang kedua, modus dapat digunakan untuk semua jenis data, baik data nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Dan yang ketiga, modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi, kalau ada data yang nilainya sangat besar atau sangat kecil, modus tetap stabil kayak gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, modus bisa menunjukkan nilai yang paling populer atau paling dominan dalam suatu data. Jadi, modus ini sangat berguna kalau kita ingin tahu nilai yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi dalam kumpulan data. Nah, setelah tadi kita bahas kelebihan modus, sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, kekurangan modus ini bisa memiliki lebih dari satu nilai atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini tuh terjadi kalau ada dua nilai yang sama-sama sering muncul atau justru semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Yang kedua, modus kurang stabil bila jumlah data sedikit. Artinya, kalau kita punya sedikit data, nilai modus ini bisa berubah-ubah saat ada data baru yang ditambahkan. Yang ketiga, modus tidak memperhitungkan semua nilai data. Modus hanya melihat nilai yang paling sering muncul. Jadi, informasi tentang nilai lainnya itu bisa saja terabaikan. Dan yang keempat, kekurangan modus yang terakhir yaitu modus sulit digunakan untuk memperhitungkan statistik lanjutan. Karena apa? Karena tidak bisa menggambarkan rata-rata atau kecenderungan keseluruhan data seperti mean dan median. Namun, salah satu kelebihan modus yang tetap penting adalah tak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier. Nilai ekstrim ini tidak mempengaruhi modus karena modus fokus pada frekuensi kemunculan, bukan besar atau kecilnya angka. Jadi walaupun punya kekurangan, modus tetap berguna untuk melihat nilai yang paling sering muncul dalam data. Dan membandingkan modus dengan dua ukuran tendensial sentral lainnya, yaitu mean dan median. Pertama, mean atau rata-rata. Nah, mean ini tuh diperoleh dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah data. Namun kelemahan dari mean ini adalah tidak tahan terhadap outlier atau nilai ekstrim. Nah, artinya kalau ada nilai yang sangat besar atau sangat kecil, hasil rata-ratanya ini bisa berubah jauh dari nilai sebelumnya. Yang kedua itu median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Median ini tuh cukup tahan terhadap outlier karena hanya melihat posisi dari data tengah, bukan besarnya nilai. Dan yang terakhir itu ada modus. Modus ini yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jadi modus ini adalah ukuran yang paling tahan terhadap outlier. Karena apa? Karena nilai ekstrim itu nggak akan mempengaruhi frekuensi kemunculan. Jadi dari tabel ini bisa kita simpulkan kalau datanya itu punya nilai ekstrim atau tidak seimbang, maka median dan modus itu lebih baik digunakan daripada mean.
Kesimpulannya, modus nilai yang paling sering muncul, salah satu ukuran tendensial sentral bersama mean dan median, lalu cocok untuk menggambarkan data yang sering muncul atau dominan. Segitu aja pemaparan materi mengenai modus dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.